Biasanya kalau orang bikin logo tentang keadilan kan biasanya matanya tertutup. Iya. Ya kan? Iya. Tapi di sini matanya nggak tertutup, tapi justru saya buka gitu. Ya kan? So dalam pikiran saya itu Kang, logo yang tertutup itu adalah logo yang sudah dari sejak lama, dari sejak zaman kolonial sampai hari ini logo seperti itu. Nah, sementara saya mencoba untuk berpikir dan merenungkan kenapa mesti tertutup. Betul. Ya kan? So, kalau menurut pandangan saya, ketika dia mau berbicara keadilan, ya kan, matanya itu harus terbuka, bukan tertutup. Harus dibuka. Betul. Tidak ditutup. Ini kok ditutup? Justru karena itulah kenapa dalam hari ini saya pikir mungkin juga itu dampak dari logo keadilan itu juga tertutup. Sampai hari ini bahwa keadilan itu sendiri nyaris kadang-kadang kita rasakan tidak adil. Kenapa? Matanya ditutup. Padahal dia harus dibuka matanya untuk melihat keadaan, untuk melihat situasinya, untuk melihat suatu kasus secara jelas, secara terang. Dibuka mata lahirnya dan juga dibuka mata batinnya. Halo, Mama Bibi Sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Santri Lawyer sedang berada di kediaman Abah Gebar ya. Spesial ini di bulan Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025, tepatnya di malam nuzul Quran ya, akhir Ramadan. Saya Santri Lawyers mendapatkan karya dari Abah Gebar berupa lukisan logo Santri Lawyer. Jadi ini spesial, Santri Lawyer yang memohon kepada keadilan dilukis oleh Abah Gebar yang merupakan seniman maestro dari Banten yang hidup dari ketidakadilan. Ya. Bisa begitu ya. Oke, Bah, silakan Abah ceritakan ini filosofi dan persembahan untuk saya sebagai Santri Lawyer. Oh, baik. Terima kasih. Karena memang Bapak Pak siapa? Jody. Pak Jody minta kepada saya untuk dibikinkan yaitu logo Santri Lawyer, ya, Santri Lawyer yang menceritakan tentang bla 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 gitu kan, tentang bagaimana ingin menjadikan satu perkumpulan ya Pak itu ya. Satu grup kali ya, grup firma hukum. Grup firma hukum ya kan, yang itu untuk bagaimana untuk barangkali adanya kira-kira satu tindakan-tindakan yang tidak pada tempatnya, terutama pada para atau mungkin dari kumpulan para santri itu mungkin juga para santri ya bisa juga. Artinya kalau berbicara hukum tentunya dia akan membela siapa saja ya kan, yang ketika dia menghadapi suatu ketidakadilan maka beliau dan teman-temannya akan berbuat sesuatu untuk membela keadilan itu. Kira-kira begitu. Kemudian kira-kira gimana saya pikir ya, akhirnya timbullah satu ide untuk membuat satu logo yang seperti ini. Yang seperti yang terlihat di video ini ya. Yaitu kenapa kok saya bikin? Karena ini namanya Santri Lawyer, maka yang memegang hukum, ulama hukum itu kan timbangan itu kan, keadilan itu ada sebuah timbangan yang kira-kira bagaimana timbangan itu bisa seimbang. Tidak ada yang berat sebelah, begitulah saya kira memang mestinya hukum. Nah ini karena ini ada Santri Lawyer, maka yang memegang lambang hukum itu adalah yang berbentuk santri ini. Santri yang mengarah ke sana, ke kegelapan, ya kan, ke kegelapan, dan di sini tampil sebagai cahaya untuk menerangi kegelapan itu. Kira-kira itu satu. Tapi di sini mungkin juga saya agak sedikit nyeleneh dari lambang-lambang atau logo-logo tentang keadilan, ya kan, agak nyelenehnya di mana?
biasanya kalau orang bikin logo tentang keadilan kan biasanya matanya tertutup, Ya. ya kan? Ya. Tapi di sini matanya nggak terbuka, nggak tertutup, tapi justru saya buka gitu, ya kan? So dalam pikiran saya itu, Kang, logo yang tertutup itu adalah logo yang sudah dari sejak lama, dari sejak zaman kolonial sampai hari ini logo seperti itu. Nah, sementara saya mencoba untuk berpikir dan merenungkan kenapa mesti tertutup, Betul. ya kan? So kalau menurut pandangan saya, ketika dia mau berbicara keadilan, ya kan, matanya itu harus terbuka, bukan tertutup. Harus dibuka, tidak ditutup. Ini kok ditutup? Justru karena itulah kenapa dalam hal ini saya pikir mungkin juga itu dampak dari logo keadilan itu juga tertutup. Sampai hari ini bahwa keadilan itu sendiri nyaris kadang-kadang kita rasakan tidak adil. Kenapa? Matanya ditutup. Padahal dia harus dibuka matanya untuk melihat keadaan, untuk melihat situasinya, untuk melihat satu kasus secara jelas, secara terang. Dibuka mata lahirnya dan juga dibuka mata batinnya. Ya kan? Itulah kenapa banyak ketidakadilan yang dilakukan oleh para yang menyatakan diri penegak keadilan, tapi nyaris tidak adil karena matanya tertutup. Dilambangkan matanya. Dan saya berpikir, wah ini bisa-bisa jadi doa nih. Ya bisa-bisa jadi doa nih kalau matanya tertutup. Bagaimana dia melihat satu kasus secara real, secara nyata, secara adil kalau dia tidak bisa melihat? Justru harus dilihat. Makanya di sini saya buka itunya. Justru mata hukum itu harus jernih. Harus melihat keadaan. Sampai ke batinnya. Sebab apa? Ketika kita berbicara hukum, kita tentunya kalau betul-betul kita mau berbicara tentang keadilan, Mbak, ya kan? Kita juga saya kira jangan terlalu terpaku pada pasal-pasal yang dibuat selama ini yang begitu kaku. Padahal dalam kehidupan itu tidak sekaku itu. Ya kan? Ada seorang pencuri, ada seorang pencuri, ya kan? Berdasarkan pasal-pasal bahwa pencuri ini adalah gini. Kalau ini mencurinya begini, ini hukumannya itu begitu kaku, ya kan? Tapi kalau berbicara kemanusiaan, berbicara keadilan itu sendiri demi kemanusiaan, kan tidak sekaku itu. Dilihat. Nah di sini makanya mata itu harus terbuka, ya kan? Seluruh itu kita harus terbuka melihat keadaan. Dia mencurinya itu kenapa? Apakah ada satu niatan untuk dia berbuat jahat, atau dia hanya karena dia mempertahankan hidup? Tentunya ini mesti jadi pertimbangan, kan gitu? Iya kan? Apalagi kita punya batin, punya mata batin. Saya ingat di sini, umpamanya saya contoh, kenapa? Saya pikir gitu, Pak ya, tidak ada keadilan yang lebih adil daripada keadilan Tuhan itu sendiri.